Mari kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Pemberitaan firman Tuhan di pagi hari ini terambil dari kitab Pengkhotbah, pasalnya yang ke-9, ayatnya yang ke-13, sampai dengan ayatnya yang ke-18. Kitab Pengkhotbah pasalnya yang ke-9, ayatnya yang ke-13 sampai dengan yang ke-18. Saya akan membacakannya mulai di ayatnya yang ke-14 sampai dengan yang ke-16 saja. Demikianlah firman Tuhan. Ada sebuah kota yang kecil, penduduknya tidak seberapa. Seorang raja yang agung menyerang, mengepungnya, dan mendirikan tembok-tembok pengepungan yang besar terhadapnya. Di situ terdapat seorang miskin yang berhikmat. Dengan hikmatnya, ia menyelamatkan kota itu. Tetapi tak ada orang yang mengingat orang yang miskin itu. Kataku, hikmat lebih baik daripada keperkasaan. Tetapi hikmat orang miskin dihina, dan perkataannya tidak didengar orang. Demikian pembacaan firman Tuhan di pagi hari ini. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam bagian firman Tuhan ini, Salomo mengajarkan suatu pelajaran yang penting tentang nilai hikmat dan dampaknya yang luas. Salomo berkata, hikmat lebih baik daripada alat-alat perang, tetapi satu orang yang keliru dapat merusakkan banyak hal yang baik. Di dalam ayat ini, kita menemukan suatu kontras antara manfaat yang dapat diperoleh melalui penerapan hikmat di dalam kehidupan sehari-hari dan di dalam kehidupan kerohanian, dibandingkan dengan suatu tindakan bodoh dari satu orang yang berkuasa yang mendatangkan malapetaka. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bagi pengkhotbah, hikmat memiliki wawasan yang sangat luas, yang bahkan dapat mencegah konflik. Namun sebaliknya, hanya karena pengkhianatan oleh satu orang yang bodoh akan mendorong perang yang menghancurkan. Pengkhotbah berkata, perkataan orang berhikmat yang didengar dengan tenang lebih baik daripada teriakan orang yang berkuasa di antara orang bodoh. Pengkhotbah memberitahu kita bahwa ada kekuatan dalam hikmat. Meskipun orang bijak yang miskin tidak tercatat dalam sejarah sebagai pahlawan, faktanya adalah hikmat orang miskin tersebut telah menyelamatkan nyawa banyak orang. Dalam hal ini Salomo berkata, di situ terdapat seorang miskin yang berhikmat. Dengan hikmatnya ia menyelamatkan kota itu. Tetapi tak ada orang yang mengingat orang miskin itu. Nah, Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, meskipun orang miskin itu tidak dihargai atas apa yang telah dilakukan olehnya, dan bahkan dia dilupakan, namun pada kenyataannya, orang miskin tersebut menggunakan hikmatnya untuk membantu orang lain. Oleh sebab itu, pengkhotbah memberitahu kepada kita bahwa lebih baik mendengarkan kata-kata orang bijak yang tenang daripada kata-kata orang bodoh. Nah, Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dengan demikian, sebagai kesimpulan daripada uraian firman Tuhan di pagi hari ini adalah yang pertama, kita harus mengerti bahwa hikmat lebih baik daripada senjata perang apapun.
tetapi seorang yang bodoh akan membawa kepada malapetaka. Kesimpulan yang kedua adalah bahwa hikmat akan selalu berusaha untuk mencari perdamaian dengan segala cara yang baik. Alkitab berkata, jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik, carilah perdamaian dan berusahalah mendapatkannya. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati. Bapa, terima kasih, kami sungguh bersyukur, kami belajar lagi akan kebenaran firman-Mu di pagi hari ini. Berkatilah Bapak, Ibu, Saudara yang mendengarkan firman Tuhan di pagi hari ini, dan di dalam aktivitas mereka, Tuhan Yesus memberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Saudara-saudara, arahkanlah hatimu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Shalom.